Pada di MX, oh. Timnas Basket Indonesia sudah bertahun-tahun berjuang untuk mencari pemain muda andalan. Dan akhirnya, hal itu benar-benar sudah di depan mata. Mereka adalah Dame Diakne dan Derrick Michael. Dua orang ini memang sudah lama diprediksi untuk jadi bagian dari masa depan Timnas Indonesia. Tapi di SEA Games 2025 ini, mereka datang untuk meresmikan gelar itu. Di game pertama melawan Myanmar, Derrick sudah bisa langsung memimpin timnas dengan double-double 19 points, 13 rebounds, dan 2 blocks dengan akurasi field goal hingga 90%. Padahal Derrick baru saja datang dari Amerika dan gak pernah ikut training camp bersama timnas. Dia juga cuma punya beberapa jam saja untuk mempersiapkan diri. Tapi performanya langsung ngegas hanya dalam 12 menit bermain. 12 menit! Di game berikutnya, giliran Dame Diakne yang tampil gemilang untuk timnas. 13 points, 18 rebounds, dan 2 steals melawan tuan rumah Thailand. Tapi ternyata itu masih permulaan saja dari sesuatu yang jauh lebih besar untuk Dame. Karena di game melawan Vietnam di perempat final, ini yang dia lakukan. ...31 points, 7 rebounds, dan 3 3 points dengan persentase field goal 76% dalam 29 menit bermain. Wow! Ingat guys, dia ini masih bocah 20 tahun tapi sudah bisa bermain sehebat ini di panggung bergengsi tingkat Asia Tenggara. Finishing ganas, shooting bagus, footwork gesit, semua itu Dame lakukan dengan tenang tanpa terpancing emosi. Benar-benar progres yang positif. Tapi di game lawan Vietnam ini Dame gak sendirian karena Derrick juga hadir dengan dominasinya sendiri. 21 points dan 16 rebounds dengan akurasi field goal 70% untuk Derrick di game ini. Kontribusinya yang produktif ini nggak cuma menguntungkan untuk perkembangan Derrick saja, tapi juga kesuksesan tim secara keseluruhan. Dangdangnya yang keras ini berhasil bikin mental dan energi timnas kita naik drastis, sehingga kita bisa terus berjuang sampai lolos ke semifinal. Tapi Derrick masih merasa belum puas dengan capaiannya itu. Di semifinal, dia langsung mengejutkan Filipina yang adalah raja terakhir basket Asia Tenggara. Quarter pertama di game ini langsung direbut oleh sang Derrick Michael sendirian. Ia sudah mengumpulkan 17 points di quarter ini. Bahkan itu lebih banyak dari jumlah poin Filipina secara keseluruhan. Setelah game ini berakhir, Derrick akhirnya mencetak double-double dengan 22 points, 15 rebounds, dan 4 blocks di mana 9 dari 11 tembakannya masuk. Akurasinya 81,8%. Di sisi lain, Dame juga memberikan kontribusi yang positif. Dia berhasil meraih 13 points, 5 rebounds, dan 2 assists. Sayangnya kali ini mereka masih belum mampu merebut kemenangan dari Filipina. Baik dari kita mungkin menganggap hasil ini tidak sesuai harapan. Bagaimanapun, perjalanan Derrick dan Dame bersama timnas belum selesai. Mereka masih punya satu game lagi untuk meraih medali perunggu. Dan tanpa berlama-lama, Derrick langsung bermain ngotot di game ini. Oh, kita lihat steal yang sangat baik dari Derrick Michael Saviero. Derrick dang di Wong Yo. Derrick Michael Saviero nyaris terlepas. Di MX. Oh, nice shot. Pada di MX, oh, monster dang. 20 poin dan 15 rebounds dengan persentase field goal 70% dalam 24 menit. Medali perunggu akhirnya berhasil diamankan, dan gua rasa performa Derrick dan Dame secara keseluruhan di SEA Games 2025 ini udah bagus banget. Usia mereka masih sangat muda, namun perkembangannya sudah sangat pesat. Tapi bagaimana cara mereka melakukan itu? Apa saja yang sudah dilakukan Derrick dan Dame dalam beberapa tahun terakhir sampai akhirnya bisa jadi bintang andalan timnas di SEA Games 2025 ini? Derrick dan Dame sebelumnya sama-sama pernah jadi bagian dalam skuad bersejarah timnas pada 2021 kemarin, di mana mereka berhasil menang emas untuk pertama kalinya di SEA Games. Saat itu usia mereka masing-masing masih 18 dan 16 tahun.
Meski sepantaran, kedua pemain ini memiliki jalan yang berbeda untuk mengasah skill masing-masing. Kita mulai dari Dame Diagne. Proyek Dame sebagai salah satu pemain masa depan timnas Indonesia dilanjutkan di IBL bersama dengan Indonesia Patriots. Pada musim 2022, dia berhasil penyerataan 10,8 poin dan 11 rebounds per game, meningkat drastis dari capaiannya pada musim sebelumnya. Saat itu Dame pun dinobatkan sebagai pemain All-Star. Tapi perkembangan Dame nggak berhenti sampai situ saja. Pada musim berikutnya, Dame terlihat semakin menjanjikan dengan rataan 16,3 poin dan 10,7 rebounds per game, serta lagi-lagi terpilih jadi All-Star. Perlu diingat kalau saat itu talenta Dame masih benar-benar kasar dan dia langsung terjun ke liga profesional. Catatan statistik itu bisa dibilang memuaskan untuk seorang bocah yang melawan banyak pemain senior dan berpengalaman. Setelah menghabiskan 3 musim bersama Patriots, perjalanan Dame berpindah ke Satria Muda Pertamina. Bersama tim dengan gelar juara terbaik dalam sejarah IBL itu, Dame langsung mengukir sejarah baru. Oh, baik sekali. Corner, Dame menunggu. Kuasai. Ada cutting yang baik dari Dame. Kembali. 1000 poin. Kembali ke corner, Dame 3 angka. Julian. Oh, ada cutting baik sekali Dame. Spacingnya sudah bagus. Oh. Wow. Dame jadi pemain termuda dalam sejarah IBL yang berhasil mengumpulkan total 1000 poin. Performanya di game ini juga sangat solid dengan 23 poin dan 8 rebounds dengan akurasi field goal 61,5% hanya dalam bermain 22 menit. Sepertinya sudah bukan rahasia lagi kalau bocah ini sangat berbakat dan punya mindset kuat untuk berkembang. IBL memang adalah liga basket tertinggi di Indonesia, tapi Dame membutuhkan program pelatihan dan kompetisi yang lebih tinggi dan intens lagi, yang bisa membuat gaya bermainnya nggak cuma selevel bintang nasional, tapi bintang internasional. Kabar baiknya, SM memutuskan untuk memberikan segala yang terbaik untuk Dame. Pada pertengahan tahun 2025, mereka mengirim Dame untuk menjalani pelatihan di Spanyol. Harapannya para pelatih di sana dapat membuka potensi Dame untuk jadi pemain yang makin elit dan ganas. Di sisi lain, Derrick mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik dan sepertinya terlihat mustahil untuk orang Indonesia. Setelah menghabiskan waktu di NBA Global Academy di Australia, dia mendapatkan tawaran beasiswa dari Grand Canyon University atau GCU yang menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang mendapatkan beasiswa dari kampus Divisi 1 NCAA. Sesampainya di Amerika, GCU langsung menetapkan status Derrick sebagai redshirt agar dia bisa menghabiskan semusim untuk masa adaptasi dan perkembangan sambil tetap mempertahankan waktu bermain 4 tahunnya di NCAA. Tapi ternyata status ini bukan petanda bahagia untuk Derrick, karena apa yang dialami pada masa itu hampir merenggut gak cuman karirnya, tapi juga nyawanya. Sebulan kemudian, Derrick merasa sulit bernafas dan akhirnya didiagnosa mengalami kebocoran paru-paru. Ini sungguh-sungguh masa yang menyakitkan untuk Derrick. Seharusnya dia saat itu sedang berlatih dan jadi semakin hebat bersama rekan setimnya. Tapi realitanya, dia hanya bisa berbaring tak berdaya di rumah sakit dan kehilangan berat badan sampai sekitar 18 kg. Tapi kita semua tahu, Derrick punya mental yang luar biasa. Dia mulai pulih dan bangkit secara perlahan sampai akhirnya dia berhasil menginjakkan kaki lagi di lapangan dalam pertandingan resmi. Saat Derrick diberi waktu bermain lebih dari 20 menit, dia langsung tampil solid dengan mencetak double-double 12 points, 11 rebounds, dan 3 assist dengan akurasi field goal 62,5%. Musim berikutnya, Derrick pindah ke Long Beach State University dan performanya justru makin konsisten di sana. Di game debutnya, dia sudah bisa mengumpulkan 12 points dan 12 rebounds dalam 21 menit. Setelah itu, Derrick masih bisa mencetak 3 double-double lagi dan ia mengakhiri musim itu dengan mencatatkan 11 points, 8 rebounds, 4 blocks, dan 2 steals. Sebagai catatan, perkembangan Derrick dan Dame di luar negeri ini memang kelihatannya belum memenuhi standar dan ekspektasi yang tinggi. Dame masih berlatih di Liga Kasta keempat Spanyol, bukan di Liga ACB yang bergengsi. Statistik Derrick secara keseluruhan juga masih belum konsisten dan dia masih butuh banyak waktu untuk jadi prospek yang matang. Tapi tetap saja, pengembangan talenta basket di negara-negara itu harus kita akui masih lebih bagus dibandingkan Indonesia. Dan hasilnya sudah terlihat jelas di SEA Games kemarin. Fundamental makin bagus, fisik makin kuat, footwork lincah, offense lebih rapi, dan kepercayaan diri mereka juga meroket. Gua rasa proses perkembangan Derrick dan Dame di tempat masing-masing sudah sangat memuaskan untuk level orang Indonesia. Semoga kedepannya mereka berdua terus belajar banyak dan berkembang jadi pemain yang bisa diandalkan sebagai pemain masa depan timnas, sekaligus jadi sosok yang mengatur ulang standar kualitas pebasket Indonesia agar menjadi lebih tinggi. Baru umur segini aja mereka udah bisa tampil fenomenal di SEA Games, apalagi di masa depan. Sudah pasti kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih gila lagi dibandingkan sekarang. Itulah episode kali ini. Spesial akhir tahun jersey free desain proses cepat, satu style cuma 100 ribuan. Gas cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching and see you in the next video.